Ini adalah senjata ajaib dengan senjata yang sangat panjang, seperti pedang panjang dan sempit. Ini adalah senjata ajaib. Tombak tajam emas hitam melonjak dengan pola dao yang menghancurkan segalanya. Setidaknya di mata Qin Yichen, ini adalah raja yang sulit diatur ini, prajurit yang paling berguna. Sama seperti pedang ini dilemparkan untuk membunuh semua dewa. Segera setelah pistol muncul, kekuatan pembunuh yang mengerikan melonjak ke ekstrim. Nezio, yang awalnya tinggal di alam dewa, melihat pemandangan ini, dan wajahnya tiba-tiba terkejut hingga ekstrim. Tombak ajaib, Gilgamesh. Kamu mencari kematian. Para dewa tidak akan memaafkan provokasimu. Nezio berseru dengan marah, dan kemarahan secara alami bahkan lebih mengkhawatirkan. Ya, khawatir saja. Bahkan jika dukungannya adalah Ares Dewa Perang Olympus. Tetapi pada saat tombak pembunuh muncul, Gilgamesh seperti raja yang berdiri di puncak dunia. Pada saat itu, bahkan Qin Yichen dikejutkan oleh momentum Gilgamesh. Dia awalnya berpikir bahwa yang terakhir hanyalah rambut kuning yang berbakat, pemberontak dan sombong. Tidak lebih, itu sebanding dengan dia dalam hal kekuatan. Namun, Qin Yichen cukup jelas segera setelah tombak pembunuh dilepaskan. Jika Gilgamesh menyimpan kartu hol ini melawannya, maka dia, paling-paling, hanya akan mati dengan yang pertama. Gilgamesh telah terbangun, dan penembak bernada tinggi itu menembus langit dan bumi. Pada saat itu, kekuatan rajanya melonjak hingga ekstrim. Bahkan jika itu adalah dewa, dia akan membunuhnya untukmu. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tercengang oleh kekuatan mengerikan dari tombak pembunuh, yang membuatnya berpikir tentang tombak penghancur yang dibuat oleh naga guntur di punggungnya. Tetapi tidak diragukan lagi. Pukulan ini tampaknya bercampur dengan kesabaran Gilgamesh. Kemarahan bertahun-tahun, pukulan ini akan penuh dengan kehidupan. Hantu dewa perang yang diubah oleh Tian Xingchen dan Xiang Yun dihancurkan menjadi penggemar. Awan pecah, dan bintang-bintang langsung berubah menjadi meteorit, dan bintang-bintang menghujani seluruh langit, mengguncang setiap sudut alam semesta, seolah-olah menawarkan hadiah setia untuk kembalinya raja. Semuanya berubah menjadi kehampaan, dan Gilgamesh begitu sombong. Setiap keberadaan yang berdiri di depannya, bahkan seorang dewa, pasti akan dibunuh. Pada saat ini, Qin Yichen tidak punya waktu untuk kagum dengan luasnya pukulan ini. Dia tahu bahwa ini adalah kartu truf Gilgamesh, dan nafas Ares untuk sementara diblokir oleh tombak tajam itu. Ini adalah waktu terbaik baginya dan Gilgamesh untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak ragu sama sekali. Pedang ilahinya menabrak ruang dan waktu, dan ruang di sekitarnya telah runtuh dan dalam kerusuhan. Cahaya pedangnya meratakan semua turbulensi dalam ruang dan waktu dan menembus duri. Bahkan jika dia enggan, dia dan Gilgamesh harus hidup dan mati bersama saat ini. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Gilgamesh tidak pergi dengan tergesa-gesa ketika celah waktu dan ruang terkoyak. Raja Ksatria yang tercengang meraihnya. Persetan. Qin Yichen terkejut. Kali ini, apakah Anda masih punya waktu untuk menyelesaikan sedikit keluhan ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh Ares dengan tembakan itu? Belum lagi Qin Yichen. Bahkan Arthur sendiri tidak menyangka bahwa Gilgamesh harus menyelesaikan keluhan di antara mereka saat ini. Namun, yang membuat Arthur semakin terkejut adalah bahwa telapak tangan Gilgamesh yang merendahkan bukanlah untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi untuk mencekiknya. Ini adalah untuk membawanya pergi juga. Arthur ketakutan, dan gadis itu meronta. Tapi kekuatan Gilgamesh begitu tak tertahankan. Yang pertama sudah mendapatkan kembali tubuhnya, tapi dia masihlah seorang pahlawan. Adegan ini membuat mata tajam Qin Yichen bersinar seperti pisau, dan yang membuatnya lebih terkejut adalah bayangan lain terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia hampir tidak bisa bereaksi. Jadi mereka menyelam ke dalam celah waktu dan ruang terlebih dahulu. Altair, maafkan aku. Aku meninggalkan saudara-saudaraku. Tetapi di sini, tidak ada bayangan untuk kita sembunyikan. Aku ingin keluar. Semuanya kosong. Semuanya diperbolehkan. Qin Yichen terkejut. Ini Ezio. Pembunuh yang memperlakukan pesaing lain sebagai umpan meriam untuk membunuh kekuatan Gilgamesh dan bersembunyi di sudut setelah dia memimpin Gilgamesh di depan mereka, tidak pernah muncul. Dan sekarang, Ezio ingin kabur juga. Dan dia hampir tidak berkontribusi. Dia hanyalah pemenang terbesar dari pertempuran ini. Qin Yichen tidak peduli tentang hal lain. Tombak pembunuh menghancurkan hantu Ares menjadi kecemerlangan dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi aura yang lebih menakutkan daripada hantu itu datang. Datanglah kemari. Qin Yichen menggertakkan giginya dan mengubah telapak tangannya menjadi telapak tangan para dewa. Ana dan Kasa yang malang, di depan yang pertama, tidak sebagus Raja Ksatria yang menghadapi Gilgamesh. Tidak ada ruang untuk perlawanan, dan mereka diambil secara paksa jauh. Gilgamesh. Tanda seru. Tanda seru. Bayangan Ares yang kuat turun ke puing-puing Olympus. Kaki dewa perang menghancurkan gempa bumi. Kemarahan mengubah segalanya menjadi abu. Dan tinju menghancurkan waktu dan ruang,
tidak mau berubah menjadi kekuatan dunia yang bergetar. Gilgamesh, bidat, dan Arthur, wanita rendah hati itu, bahkan berani mengkhianati kemuliaan yang dianugerahkan oleh para dewa. Gilgamesh, serta bidat yang berani menolak ranting zaitun yang dia berikan, lolos. Lolos. Terlebih lagi, tiran itu menyingkir dari tubuhnya dan membuka segelnya. Ini adalah provokasi kepada Tuhan. Kapan dia Ares, dewa perang Olympus, pernah digoda semut? Tanda seru. Kemarahan dewa perang membuat segalanya bergetar. Tetapi turbulensi dalam ruang dan waktu. Qin Yichen berkeliaran di dalamnya untuk waktu yang lama sebelum dia melihat matanya tiba-tiba terbuka. Bintang-bintang masih di tengah malam, dan mereka tampaknya telah mendarat di puncak gunung di hutan. Napas Gilgamesh sangat lemah, dan detak jantung Qin Yichen juga sangat ganas. Namun, Gilgamesh tidak peduli untuk berhenti sama sekali, dan bahkan sebelum dia bersorak, dia melihat mata dewanya menembus ke langit malam, menderu ke kejauhan. Bajingan itu. Jangan biarkan dia kabur. Qin Yichen tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa Gilgamesh akan mengejarnya, dan sepertinya Ezio yang memanfaatkan mereka. Gilgamesh tidak membencinya karena membayar harga yang begitu mahal, tetapi membiarkan Ezio melacurkannya. Tetapi provokasi terhadapnya dalam pertempuran cawan suci, dan sekali pertempuran cawan suci, kegagalannya adalah karena talang-talang itu. Di dalamnya dibunuh. Percaya. Qin Yichen terkejut, dan diam-diam mengatakan bahwa orang ini sangat marah sehingga dia baru saja melarikan diri. Dan dia harus mengejar Ezio untuk menyelesaikan akun tanpa terlebih dahulu mempertahankan posisinya. Kemarahan Gilgamesh tidak pernah bisa diredam. Tapi sebelum dia diusir, dia melihat suara Ezio di hutan yang diselimuti kegelapan. Gilgamesh, kamu harus tahu apa artinya menjadi tenang. Aku berterima kasih atas semua yang kamu lakukan hari ini. Dan persaudaraan akan mengingatnya. Tetapi aku tidak ingin menjadi musuhmu. Dan kamu tidak seharusnya menjadi musuhmu. Musuh bayangan. Suara Ezio bergema seperti hantu, bergema di hutan. Tidak mungkin untuk memastikan posisinya. Dia sepertinya bersembunyi di suatu tempat di bawah naungan malam dan hutan lebat, dan dia belum pergi. Anjing kampung.